Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Hairani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sign and symptom glaukoma dengan pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan, subspesialis glaukoma. Adapun outline dari presentasi ini terdiri dari pendahuluan, anatomi dan fisiologi mata, glaukoma, sign and symptom glaukoma, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang, glaukoma adalah kelainan pada saraf mata yang ditandai dengan neuropati optik disertai hilangnya lapangan pandang yang khas dengan peningkatan tekanan intraokular sebagai faktor risiko utama. Glaukoma menduduki urutan kedua penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia dan dunia. Gejala glaukoma sering tidak disadari penderita atau menyerupai gejala penyakit lain, sehingga kebanyakan penderita kurang menyadari bahwa diri mereka menderita glaukoma dan baru terdiagnosis ketika telah lanjut, bahkan telah terjadi kebutaan total. Penyakit glaukoma dapat menyebabkan kebutaan jika tidak dicegah sejak dini. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia tahun 2019, glaukoma merupakan penyakit dengan tingkat kemampuan 3, di mana dokter umum dituntut untuk mampu melakukan diagnosis klinik, tata laksana awal, dan menentukan rujukan yang tepat. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada para profesional medis dan masyarakat umum mengenai tanda dan gejala glaukoma untuk meningkatkan pengetahuan umum dan kesadaran terkait penyakit ini. Selanjutnya adalah anatomi dan fisiologi mata. Mata merupakan organ sensoris yang berfungsi dalam penglihatan. Ukuran mata manusia yang normal berkisar antara 22 sampai 27 mm pada anteroposterior dan diameternya berkisar antara 69 sampai 85 mm. Bola mata terdiri dari 3 lapisan. Dari luar ke dalam secara berurutan adalah tunica fibrosa, tunica vasculosa, dan tunica nervosa. Bola mata dibagi menjadi 2 rongga mata, yaitu bagian anterior yang berada di depan lensa dan bagian posterior yang berada di belakang lensa. Aqueous humor merupakan cairan yang mengisi rongga anterior, sedangkan vitreous humor merupakan cairan yang mengisi rongga posterior. Rongga mata anterior terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu bilik mata depan, yaitu ruang antara kornea dan iris, dan bilik mata belakang, yaitu ruang antara iris dan lensa. Struktur utama mata yang terlibat dalam dinamika aqueous humor adalah badan siliar. Badan siliar berfungsi sebagai tempat produksi aqueous humor. Badan siliar menempel pada scleral spur dan memiliki bentuk menyerupai segitiga siku-siku. Processus ciliaris merupakan bagian dari badan siliar yang berfungsi sebagai tempat produksi aqueous humor yang berada di bagian anterior di daerah yang disebut pars plicata. Bagian posterior dari badan siliar disebut pars plana. Aqueous humor merupakan salah satu cairan intraokular yang bening dan mengandung nutrisi serta berperan dalam mempertahankan tekanan yang cukup pada bola mata untuk menjaga distensinya. Sebelum memahami bagaimana glaukoma dapat terjadi, kita terlebih dahulu harus memahami bagaimana cara cairan bersirkulasi di dalam bola mata. Cairan di dalam rongga mata diproduksi oleh badan siliaris. Struktur ini terletak tepat di bawah iris. Cairan ini akan dialirkan melalui pupil dan dikeluarkan oleh sistem drainase mata yang disebut trabecular meshwork. Pada kondisi mata yang sehat, terdapat keseimbangan antara cairan yang diproduksi dan cairan yang dikeluarkan, sehingga cairan ini dapat memelihara tekanan intraokular normal secara konstan. Tekanan intraokular dibutuhkan agar mata tetap dalam bentuknya, ternutrisi, dan dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah glaukoma. Glaukoma merupakan suatu neuropati optik kronik yang ditandai dengan pencekungan atau cupping dari diskus optikus dan defek lapangan pandang, dan biasanya disertai dengan peningkatan tekanan intraokular. Normalnya, tekanan intraokular adalah 10-21 mm air raksa. Dikatakan peningkatan cup-dis rasio apabila melebihi 0,5, dan gambar di samping merupakan ilustrasi
penglihatan orang normal dan penglihatan pasien glaukoma yang tertutup sebagian seperti melihat di dalam terowongan. Epidemiologi, penderita glaukoma di seluruh dunia pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 60,5 juta dan akan meningkat menjadi 79,6 juta pada tahun 2020. Hampir separuh penderita glaukoma, yaitu sebesar 47%, berada di Asia, di mana 87%-nya disebabkan oleh glaukoma primer sudut tertutup. Menurut hasil Riskesdas 2007, prevalensi glaukoma adalah sebesar 0,46%. Glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma primer, yaitu glaukoma dengan etiologi yang tidak pasti, di mana tidak didapatkan kelainan yang merupakan penyebab glaukoma itu sendiri. Glaukoma primer terdiri dari glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut sempit atau tertutup. Sedangkan glaukoma sekunder yang mengacu pada glaukoma yang disebabkan oleh kondisi dasar yang diketahui. Glaukoma sekunder dikaitkan dengan kejadian predisposisi yang diketahui seperti kelainan kongenital, penyakit sistemik, terapi obat, atau trauma. Lalu ada glaukoma kongenital yang merupakan kelainan mata bawaan yang menyerang anak-anak sejak lahir. Pada mata yang sehat, cairan bening yang disebut aqueous humor bersirkulasi di dalam bilik mata depan untuk memelihara tekanan intraokular yang normal. Mata akan terus-menerus memproduksi sejumlah aqueous humor, dan dengan jumlah yang sama, aqueous humor akan dialirkan melalui trabecular meshwork. Pada glaukoma sudut terbuka, aqueous humor tidak mengalir keluar dengan baik sehingga tekanan di dalam bola mata meningkat. Lalu tekanan dalam bola mata meningkat dapat menekan saraf optik di bagian belakang mata sehingga menyebabkan kerusakan pada serabut saraf. Selanjutnya, ini adalah penjelasan mengenai glaukoma sudut tertutup. Pada glaukoma sudut tertutup terjadi akibat sudut drainase pada mata menjadi tersumbat. Bagian iris, yaitu bagian yang memberi warna pada mata, dapat menutup sudut drainasenya. Sekarang masuk ke pembahasan sign and symptom glaukoma. Glaukoma primer sudut tertutup akut memiliki keluhan yang cukup khas. Serangan ini terjadi diakibatkan oleh peningkatan tekanan intraokular secara cepat yang diakibatkan oleh blok trabecular meshwork mendadak oleh iris yang luas. Biasanya manifestasi yang terjadi adalah mata kabur, nyeri pada bola mata, nyeri kepala, mual, dan muntah. Tekanan bola mata sangat tinggi dan ditemukan mixed injection, edema kornea, pupil mid dilatasi, dan lensa keruh. Pada pemeriksaan gonioskopi yang dapat dilihat pada gambar ini, ditemukan sudut bilik mata depan yang sempit. Selanjutnya adalah glaukoma sudut terbuka. Glaukoma sudut terbuka memiliki onset yang bertahap, progresif, lambat. Gejala klinisnya adalah mata tenang dan umumnya tidak terasa nyeri. Stadium awal tanpa gejala, sedangkan pada stadium akhir, pasien akan mengalami defek lapangan pandang. Umumnya, tekanan bola mata tidak terlalu tinggi. Pada pemeriksaan funduskopi didapatkan cupping discus opticus, dan pada pemeriksaan gonioskopi ditemukan sudut bilik mata terbuka. Glaukoma sekunder, yang mana gejala tergantung dari penyebab seperti kongenital, penyakit sistemik, terapi obat, atau trauma. Yang termasuk ke glaukoma sekunder diantaranya glaukoma fakolitik, glaukoma vakomorfik, glaukoma terkait inflamasi, dan glaukoma yang diinduksi obat. Yang pertama adalah glaukoma fakolitik, yang terjadi akibat penyumbatan anyaman trabekular oleh protein lensa dengan berat molekul yang besar, yang keluar ke bilik mata depan akibat dari kebocoran kapsul lensa yang matur ataupun hipermatur. Kondisi ini diiringi dengan peradangan pada bilik mata depan. Gejalanya meliputi nyeri mata di satu sisi, mata merah, penurunan tajam penglihatan yang semakin buruk yang terjadi secara mendadak, tekanan intraokular yang sangat tinggi, edema kornea, injeksi konjungtiva, dan siliaris. Sudut bilik mata terbuka dan ditemukan sel di bilik mata depan, yaitu seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah yang merupakan katarak hipermatur. Terdapat protein lensa yang mengandung makrofag mengambang di aqueous humornya. Lalu, gambar di atasnya merupakan gambaran katarak hipermatur yang menyebabkan terjadinya glaukoma fakolitik. Glaukoma vakomorfik.
terjadi akibat lensa yang mengalami pembengkakan yang menyebabkan sempitnya sudut bilik mata depan. Pembengkakan lensa ini terjadi akibat perkembangan alami ke arah katarak intumescens atau katarak traumatika. Gejalanya meliputi mata merah, nyeri, penurunan tajam penglihatan, terdapat injeksi konjungtiva, episklera, dan edema kornea. Tekanan intraokular meningkat, bilik mata dangkal, dan lensa yang membonjol atau intumescent yang ditemukan hanya pada mata yang sakit atau bersifat unilateral. Gambar di samping merupakan katarak intumescent yang mana terdapat bilik mata depan yang dangkal, pupil melebar, dan edema kornea yang akan berujung pada glaukoma vakomorfik. Glaukoma terkait inflamasi. Glaukoma dapat terjadi secara sekunder akibat inflamasi pada mata. Glaukoma yang terjadi berkaitan dengan peradangan mata disebut glaukoma uveitis atau glaukoma inflamatori. Gejala yang didapat pada glaukoma uveitis termasuk pandangan kabur, mata merah, nyeri pada mata, dan pelipis, dan terkadang tampak tanda halu. Riwayat timbulnya gejala peradangan mata atau uveitis dapat dialami sejak beberapa hari atau minggu sebelum gejala peningkatan TiO timbul. Peningkatan TiO pada glaukoma uveitis dapat terjadi dengan cepat dan tinggi. Uveitis anterior kronis menyebabkan deposisi sel-sel inflamasi dan debris pada sudut bilik mata depan yang dapat diamati menggunakan gonioskopi, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, iris perifer dapat tertarik melewati trabekulum sehingga dapat menyebabkan synechial angle closure secara perlahan dan progresif yang ditunjukkan pada gambar di bawahnya. Berikutnya merupakan gambaran iris bombe yang disebabkan oleh peningkatan tekanan di bilik posterior sehingga iris perifer terdorong ke anterior. Selanjutnya, glaukoma yang diinduksi obat. Obat yang menginduksi peningkatan TiO umumnya menimbulkan mekanisme sudut terbuka. Kortikosteroid merupakan jenis obat yang sering menimbulkan mekanisme ini. Risiko terjadinya glaukoma meningkat dengan pemakaian kortikosteroid secara topikal. Kortikosteroid meningkatkan tekanan intraokular setelah pemakaian beberapa minggu. Umumnya, glaukoma ini bersifat asimptomatik. Gejala klinis menyerupai glaukoma sudut terbuka kronis. Pada pemeriksaan oftalmologis, sudut bilik mata depan tampak normal. Meningkatkan TiO bisa bertahap. Pasien dengan terapi kortikosteroid kronis mungkin tetap tidak terdiagnosis yang dapat menyebabkan kerusakan saraf optik glaukomatosus. Selanjutnya, glaukoma kongenital. Trias klasik yang sering ditemukan berupa epifora, yaitu mata sering berair atau mengeluarkan air mata berlebih, lalu fotofobia, yaitu sensitif terhadap cahaya, dan blefarospasme, yaitu kelopak mata berkedut, yang merupakan akibat terjadinya edema kornea yang berhubungan dengan rusaknya membran descemet, yang disebut HAP striae, seperti pada gambar yang tampak pada slide berikut. Lalu buftalmos yang merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembesaran mata bayi yang abnormal akibat peningkatan tekanan intraokular, seperti pada gambar di bawahnya. Yang kelima, yang terakhir, kesimpulan. Glaukoma merupakan suatu neuropati optik kronik yang ditandai dengan pencekungan atau cupping diskus optikus dan defek lapangan pandang, dan biasanya disertai dengan peningkatan tekanan intraokular. Saat ini, glaukoma menduduki urutan kedua penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia dan dunia. Maka dari itu, penting untuk mengenali tanda dan gejala glaukoma agar meningkatkan kesadaran atau kewaspadaan baik para profesional medis maupun masyarakat umum terhadap glaukoma. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.